Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Pada kesempatan hari ini, saya ingin mereview sebuah menu pada aplikasi trading online Mandiri Sekuritas ya. Namanya MOS. Jadi salah satu menu yang sangat penting dan krusial bagi saya ataupun bagi seorang trader dan seorang investor ya. Jadi apa itu menunya? Yaitu auto order. Auto order ini mempunyai banyak sekali manfaat ya, apalagi bagi mereka yang mempunyai koneksi agak lambat, koneksi internet maksudnya ya. Kemudian waktu yang tidak bisa terus di depan monitor dan sebagainya. Kenapa? Karena dengan beberapa parameter kita bisa setting untuk melakukan jual dan melakukan beli sesuai parameter yang kita miliki atau yang kita perintahkan. Baik, ini sudah saya buka. Silakan teman-teman buka aplikasi MOS komputer ya, MOS desktop. Ini punya saya, sudah saya buka. Inilah menu auto order. Anggap saja yang pertama kita sudah punya barang ya, kita sudah memiliki saham. Nanti dimasukkan di sini pinnya teman-teman. Nanti akan muncul di sini beberapa portofolio yang sudah kita miliki ya, atau saham-saham yang sudah miliki. Nanti bisa di double klik di sini, nama saham di sini, otomatis muncul di sini termasuk lotnya. Ya. Kemudian kita pertama akan mengetahui atau mencoba mereview terkait fungsi-fungsi menu ya di dalam auto order ini. Yang pertama adalah total ya, profit ataupun loss. Jadi begini, seandainya kita punya harga saham itu harga belinya 200 ya. Harga belinya 200. Ini kita coba hapus dulu. Kita anggap saja punya saham Dimas, harganya Rp200 ya. Kemudian kita ingin jual di harga, misalkan di sini kita klik ya. Kita pengen profit misalkan 300 misalkan. Terus stop lossnya berapa? 180. Nah, dengan seperti ini lot nanti diisi ya. Ini nggak usah diisi. Lotnya ini diisi boleh dengan input. Kalau input ini disesuaikan dengan jumlah lot. Misalkan jumlah lotnya 500 ya, kita isi 500. Atau mau berapa persen, mau pengen cepat ya di sini aja. Dimasukkan di balance ini. Kalau mau dijual semua ya 100%, mau dijual separuh ya 50%, gitu ya. Kemudian seperti itu, kemudian di sini muncul menu save, kemudian klik start. Maka akan muncul konfirmasi apakah ingin menjalankan strategi, klik yes, nanti di sini muncul dialog seperti itu. Nah, kemudian ini persen ya teman-teman, persen. Jadi kalau misalkan persen ini kita isi, kita mau cuan berapa persen dari 200 itu. Misalkan 5%. Nah, lossnya berapa yang bisa kita toleransi, misalkan 2%. Dengan pembacaan ini sudah nggak kepakai ya, yang atas ini ya. Ini salah satu aja diisi. Ini salah satu aja diisi. Nah, kalau seperti ini, artinya 5% kenaikan setelah 200 atau dari 200, kemudian loss atau harga turun dari 2% dari 200, ini akan terjadi lebih dulu yang mana? Ternyata setelah kita beli harga saham, misalkan harga saham Dimas itu 200, sebelum naik dia masalah turun teman-teman 2%, maka ya saham kita akan kejual secara otomatis. Dan sebaliknya, pada saat kita beli di harga 200 dan nggak sempat turun 2% tapi naik 5%, maka juga akan terjual secara otomatis. Kalau naiknya cuma 4% gimana? Ya nggak kejual, harus 5% teman-teman. Ya, gitu ya. Harus 5%. Nah, kemudian di sini ada target
price namanya, teman-teman. Ini juga bisa diisi targetnya berapa, ya, targetnya berapa. Tinggal diisi aja, misalkan targetnya 600, turun berapa? Turun jadi 180 gitu. Ya, target price. Nah, kalau yang di atas tadi cuannya, teman-teman. Ini cuannya ya. Jadi kita mau cuan 300 rupiah. Nah, kita mau boleh loss itu misalkan 30 rupiah misalkan. Monggo, terserah gitu. Dua ini keuntungannya ya sama kerugian yang bisa kita toleransi. Ini berbentuk harga, yang ini berbentuk harga rupiah, yang ini berbentuk persen, dalam persen ya. Kemudian ini target price, target harga dari 200 itu naik menjadi berapa? Misalkan menjadi 600 baru kejual, atau turun menjadi 180 baru terjual gitu. Oke ya. Kemudian ini trailing stop. Nah, ini berbeda dengan ini, teman-teman. Trailing stop pada dasarnya kegunaannya adalah untuk memaksimalkan potensi keuntungan dan meminimalkan kerugian. Contoh, sell if drop ya, dalam kurung persen, misalkan kita isi 2%. Sell if drop 2% of tracking high price. Artinya saham akan terjual apabila minus 2% turun ya, apabila minus drop itu turun atau minus 2% dari harga tertinggi saat itu atau hari itu. Misalkan hari ini. Ya. Misalkan hari ini. Kita contohkan saham Dimas misalkan. Harga penutupan kemarin adalah 200. Nah, setelah saham Dimas ini tiba-tiba dibuka naik terus naik 5%, 10%, ya, 15%. Kemudian turun, koreksi ke 1%, kemudian naik lagi ke 15%, turun lagi ke 1%, naik lagi ke 20%, misalkan ini. Ini sebelum koreksinya tadi belum menyentuh 2%, itu nggak bakalan kejual, teman-teman. Akan tetapi parameter ini belum komplit. Parameter ini harus diisi bawahnya. After gaining berapa persen dari AVG price atau last price. Kalau last price berarti harga penutupan kemarin, atau ya, kalau AVG itu berarti harga beli kita. Contoh, kita isi 5%. Jadi bahasanya gini, ini sudah komplit, teman-teman, kalau kayak gini ya, untuk parameter trailing stop. Kalau kayak gini bacaannya gini, sell if drop 2% setelah harga tertinggi pada saat hari itu, pada saat itu ya, setelah 5% cuan dari AVG. Artinya parameter ini akan bekerja atau berjalan setelah saham kita itu naik atau untung 5%. Setelah naik 5% dari harga 200, AVG tadi kan 200 harga kita beli. Setelah naik 5%, maka parameter ini akan jalan. Parameter auto order ini akan jalan. Ya. Tapi kalau naik sebelum 5% terus turun lagi, berarti parameter ini nggak jalan. Copy ya. Artinya patokannya di sini, setelah 5%, maka parameter trailing stop ini akan beroperasi, akan jalan secara otomatis. Tapi pada saat harga sahamnya itu naik cuma 3% per hari, ya tetap saja belum jalan kalau naik 3%. Nah, tergantung di sini settingannya. Kalau kita setting ini 5 hari atau 6 atau 1 minggu atau 1 bulan, maka ini akan terjadi akumulasi. Misalkan hari ini naik 3%, besok naik 3%. Artinya parameter ini sudah jalan, teman-teman. Pada saat ada koreksi 2% dari harga tertingginya, maka ya
harga tertinggi pada hari itu ya, maka ini akan terjual. Misalkan ini harga Dimas ini sudah naik menjadi 10% dalam 2 hari. Nah, pada saat hari itu ya, pada saat hari itu ini terjadi koreksi di atas 2%, di bawah 2% atau di 2% ya, minimal 2%. Maka ini akan terjual. Kalau naiknya 10% kemudian turun 2% kejual, berarti kita untung 8%. Dan begitu terus teman-teman ya. Dan begitu terus. Artinya ini akan berjalan sesuai dengan parameter ini. Jadi kalau misalkan setiap hari naik 10%, selama belum ada koreksi 2%, sebesar 2%, ini akan terus gitu. Dan stop loss ini akan naik terus teman-teman angkanya. Ya, menyesuaikan gitu. Oke, sampai di sini copy ya. Kemudian ini balance lot. Ini sama diisi. Mau input lot atau balance lot. Kalau mau cepat ya balance aja gitu. Kemudian kita isi tanggalnya, mau 1 hari, 6 hari atau 30 hari. Maksimal 30 hari ya ini. Kemudian kita save, kita start dan kita konfirmasi, nanti ada dialog konfirmasi. Kita start oke. Oke ya. Jadi trailing stop sama cut loss bedanya di situ ya. Kalau cut loss itu sama take profit biasa itu fungsinya sama-sama otomatis, fungsinya berbeda gitu. Kalau target biasa itu kaku di harga ini yang sudah kita input, tapi kalau trailing stop ini akan mengikuti harga tertingginya terus gitu teman-teman. Oke ya, gitu untuk auto sell, trailing stop dan lain-lain ini ya. Kemudian ada yang namanya auto buy teman-teman. Ini juga kita bisa isi ya. Jadi anggap saja teman-teman itu punya uang, di T0-nya itu punya uang yang bisa untuk transaksi. Ini bisa kita isi. Jadi gini, kita belum punya barang ya, kita akan beli besok misalkan, perdagangan besok. Harga Dimas saat ini 200 ya. Harga Dimas saat ini 200. Kita berpikir, kita analisa, harga saham Dimas itu besok akan loncat atau enggak sih? Atau kita mau beli di harga berapa? Atau kalau turun 200 kita baru beli, atau minimal 200 pun kita beli karena kita kemarin nggak dapat barang, atau berapapun dibuka besok akan beli, maka kita masukkan di sini last price-nya sama dengan atau 200 gitu ya. Hanya dibuat kayak gini, kemudian lotnya diisi di sini, lotnya diisi sesuai dengan jumlah nominal harga yang kita miliki. Jadi sesuaikan, karena ini pun masuk parameternya, tapi kalau jumlah lotnya nggak sesuai dengan duitnya juga nggak bisa gitu ya. Nah, setelah kita isi lotnya di sini, anggap saja kita sudah dapat harga ya. Kemudian kita bisa langsung setup di menu sell otomatisnya saat itu juga ya, di sini. Jadi langsung kita isi di persennya aja teman-teman, karena kita belum tahu nih dapat harga di angka berapa. Bisa harga 200, bisa harga 202, 204, 206 dan lain-lain. Ini misalkan ya. Jadi kalau kita isi di sini nggak nyambung, maka isilah di persen atau trailing stop gitu. Misalkan kita isi di persen. Nah, kita isi aja, misalkan kita mau ngambil cuan 5% dengan cut loss 2%. Ya sudah gini. Ya, sudah gini. Untuk lotnya sudah nggak bisa diisi karena sudah menyesuaikan di sini. Oke ya. Nanti di sini ada tulisan save juga start, dan ini juga ada tulisan save dan start. Ada konfirmasi oke gitu. Nah, sama dengan trailing stop juga gitu. Bisa di trailing stop. Misalkan turun 3% setelah cuan 5% misalkan. Ya sudah kayak gini. Dari AVG price. Oke. Maksimal 30 hari. Gitu ya. Ini tidak sama, jumlah harinya ini tidak sama dengan ini, nggak apa-apa.
Karena ini akan pasti akan mengikuti yang di sini, karena di sini dapat barang dulu baru ini bekerja. Artinya di sini misalkan di sini sebulan, di sini ini kita isi seminggu juga nggak masalah, kita isi sehari juga nggak masalah, karena parameter semua yang di setup sel ini akan berjalan setelah di sini match, setelah di sini dapat barang. Oke ya, dengan seperti ini kita nggak bakalan nggak dapat barang, kita akan dapat barang gitu. Oke ya teman-teman copy ya, jadi berapapun harga dibuka kita akan dapat barang. Oke teman-teman, mungkin itu pembahasan kita kali ini ya. Kalau ada yang kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jadi saya berharap saya mengingatkan untuk teman-teman sekalian, mohon dukungannya untuk channel ini dengan cara subscribe, share, like, dan komen ya. Jadi biar saya juga terus bersemangat membuat video-video berikutnya, karena masih banyak ini menu-menu juga yang akan saya buka nanti ya. Oke, mungkin itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.